Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Walal musannifu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari min Mahadina Tabwireng Al-Jambani, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamisu lan utawi budi pekerteni santri kang kaping 5. Budi pekerteni santri kang kaping 5. Iku ayyubakira yen to budal isu-isu. Iku yen to budal isu-isu. Di sama'il ilmi kanggo ngurungaken ilmu. Ini ngaji ilmu. La siyama apa mali la siyamal hadis. Apalagi ngurungaken hadis. Ngurungaken hadis. Jadi totok kramane santi lek pagi-pagi ngaji. Nah, ini enak iki. Sudah masuk ke aturan kitab Adabul Alim Bantan. Jadi kalian ngaji setiap hari. Mulai makna Al-Quran tanpa tulis. Dan mengirob Al-Quran. Setelah selesai makna Al-Quran tanpa tulis. Dan mengirob Al-Quran tanpa tulis. Kemudian langsung juga ngaji tafsir Jalalain, Jawahirul Bukhari, Adabul Alim. Dalam aturan ngaji ini persis ya. Persis kepada totok ramana santri yang kaping 5. Ayyubakirah di sama'il ilmi la siyamal hadis. Wala yuhmilah lan ora oleh ngangguraken sapa santri al istighala ing ketungkul bi kalawan hadis.
wa bi'ulumihi lan kelawan ilmu hadis. Wan nadhrah lan ningali isnadihi ing dalem sanati hadis wa ahkamihi lan hukum-hukumnya hadis wa fawaidihi lan faidah-faidah hadis wa lughatihi lan bahasa-bahasa hadis wa tawarihi lan tarehi lan sejarahnya hadis. Ya. Kita harus sibuk belajar meneliti sanadnya hadis, hukumnya belajarnya hadis di mana, dan faedahnya hadis, dan sejarah-sejarah hadis kita harus sibuk dengan itu. Itu namanya tata krama san. Ojo sibuk lione. Ya, lek dadi santri, ojo sibuk selain ilmu. Ojo sibuk pacaran, ya. Ojo sibuk ngelakoni maksiat. Sibuk terakatnya santri itu belajar ilmu. Mundo sibuk dengan cewek, ya udah tumpul akal, bingung kacau, nanti ya, tahan walaupun kepingin tahan, menahannya sawah di dalam pondok dapat menarik nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Cara nahan berpuasa. Cara nahan berpuasa. Puasa itu kan bisa apa? Bisa mengendalikan hawa nafsu. Masalah ingin wajar. Namanya manusia punya syahwat, ya. Tapi jangan dilantur. Diikat. Cara ngikat, ya poso rek. Masa di pondok poso? Poso. Minimal ambil hari kelahirannya sendiri, hari kelahirannya Nabi Muhammad, dan hari Kamis. Bagus. Misalnya sampai hari kelahirannya hari Sabtu, ya puasa Sabtu. Kelahirannya Minggu, ya puasa Minggu ini. Kelahirannya Senin, ya puasa. Dapat 2 dengan kelahiran Nabi Muhammad. Poso. Mereka pengen mengendalikan hawa nafsu. Biar nur masuk. Cuma ngantuk rek. Sopo sing enak mangan. Ya. Cuma mikir kiriman tok wes seletok. Ya. Le umpama ni wong tuane sampeyan lambat ngirim sak minggu ya sabaro. Ojo telepon. Lambat ngirim. Ya. Lambat ngirim 2 hari. Telepon. Sampeyan sudah balik. Orang tua itu gak wajib ngirim sampeyan. Cuma namanya mubah. Termasuk muawanah. Termasuk muawanah. Ya ngirim ya yo, gak ngirim ya yo. Yang penting makannya tanggung jawab 1 bulannya. Itu kan? Masalah jajan. Berarti walaupun gak dikirim jajan sama orang tua, dosa gak orang tua? Ya enggak lah. Enggak. Jadi kalau gak dikirim jangan nangis, Zak. Jangan nangis.
Ya, sampai sudah balik. Orang balik itu hakikatnya harus cari sendiri. Ya, paham deh. Ya, Zamzami, paham. Nah, dia punya terakat deh. Punya terakat, bertajam, pemahamnya bertajam. Waya tanilan nemen-nemeni sopo santri. Dan memperhatiake sopo santri. Awalan ing dalam pertama nih bi sahihil Bukhari wa Muslimin. Yopo itu. Betul kan? Bi sahihil Bukhari. Bi sahihil Bukhari kalawan kitab Sahih Bukhari. Wa Muslimin dan kitab Sahih Muslim. Pertama yang perlu diperhatikan teman oleh santri, belajarnya harus teliti benar. Ya, kita sibuk untuk memahami ilmu kita sibuk untuk meneliti tentang sanadnya sahih dan tidaknya. Kita sibuk tentang hukum-hukumnya yang ada dalam belajar ilmu hati dan faedah ilmu sejarah ilmu. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kita harus belajar tentang kitab Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, Muslim. Ya belajar kisah Jawahir Bukhari ya. Nah, itu yang perlu disikno. Jadi kita ini jangan sampai ketinggalan ngaji kitab Sahih Bukhari dan seterusnya. Kemudian summa baqiyatil kutubil usuli. Kemudian summa mengkokari netepaken kitab kang pokok fi summa baqiyatil kutubil usuli. Mengkokari netepakan kitab-kitab kang pokok al-mu'tamadati kandin kawi pegangan fi hadza sya'ni ing dalam ikilah kelakuan keadaan kamu wata'il imam malikin koyok kitab muta imam malik kamu wata'il imam malikin koyok kitab muta imam malik wa sunani Abi Daud dan sunan Abi Daud wa Nasa'i dan sunan Nasa'i wa Ibnu Majah dan kitab Ibnu Majah wa Jami' Tirmidzi dan kitab Jami' Tirmidzi. Wala yambawilan ora siqya apa ayak tasiru yen to ngeringkas sapa santi alama intus perkara wa kang utawi ma iku aqallu titik min dari kesangking mengkono Sahih Bukhari. Jadi pertama kita yang perlu harus dikuasai, yang perlu kita fahami, yang perlu kita kaji. Pertama kita apa benar? Sahih Bukhari ini tata krama ngaji ini. Tata krama ngaji misalnya hadis ya. Dan pertama yang perlu perhatikan itu kitab Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari kitab setelah kitab Muslim pokok-pokok kitab yang lain seperti kitab Muwatta, kitab Imam Malik, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i dan Sahih Ibnu Majah dan Jami' At-Tirmidzi. Nah, jadi karena demikian bagi santi ya ora pantaslah kita mengurangi dari belajar itu. Jadi ya paling sedikit ya kita menguasai kitab Sahih Bukhari dan Muslim lah. Ya. Wa mi'na lan ikwa ni'mal mu'in.
Wa nimalan iku sak bagus-bagusi opo almen kitab kan nulung lil faqih maring ahli fikih. Kitabus Sunanil Kubra utawa kitab Sunanil Kubra. Untuk menjadi pelengkap, untuk kita menjadi faqih, menjadi orang cerdas, ya, menjadi orang allamah, kita ini juga harus menguasai kitab Sunanil Kubra. Sunanil Kubra itu adalah karangan Abi Bakar Al-Baihaqi. Li Abi Bakr Al-Baihaqi, kedua Abi Bakar Al-Baihaqi. Fa innal haditha, maka satu hadis iku ahadu janahail ilmi, salah satu sayapi karuni ilmu. Sayapi karuni ilmu bisyariati, kalawan syariah. Jadi kitab Sunan Kubra itu menjadi sayap daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Wal mubinu kang nerangaken dikathirin man perkara ka akeh minal janahi al saking sayap kang liya. Wa walan utawi janaul akhir iku Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tu Al-Qur'anu dan juga jadi sayapnya Al-Qur'an. Jadi kita harus kitab Sahih Bukhari, Muslim itu paling dikit. Kalau bisa kitab Muwatta, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi, dan juga kitab Sunanul Kubra. Sunanul Kubra. Ini kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bukan sekedar menguasai, bukan sekedar fahamnya. Beliau itu hafal semua kitab. Sunan Nabi Daud, Ibnu Majah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sak tebal iku hafal, subhanallah. Beliau itu luar biasa. Sayyidina oleh apa? Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Luar biasa. Bukan sekedar hafal lah. Di samping boleh itu menguasai pemahaman hadis tersebut, juga beliau itu hafal. Sampean hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim selalu luar biasa ya. Kalau beliau Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Sunan Abi Daud hafal, Ibnu Majah hafal, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan kami bersama dapat berkah daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang berkah, anak-anak yang bermanfaat menuju sampai ke akhirat. Dan juga menjadi orang-orang kaya berkah akhirat. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus qala Daud. Sinten imamuna imam kita Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mugi-mugi para ridho sinten Allah an saking Imam Syafi'i. Man utawi sapane wong iku nandara ningali sapa man. Bil hadisi ing dalam hadis qawiyat maka kuat apa hujjah iman. Le uang itu sudah mampu memahami hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu menurut Imam Syafi'i. Ya, uang itu sudah pekah tentang hadis. Pekah. Sudah jenius orangnya.
dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Ya. Orang itu argumennya itu pasti kuat. Argumennya pasti kuat. Hujahnya pasti kuat. Maka kau bigake. Maka kita bersama minimal mulai awalnya dia apa nak? Arba'in. Arba'in itu sampean kuasai. Dan pertama, hadis pertama menerangkan tentang apa? Tentang niat. Ya hadis niat itu apa? Kuasai, berfikir. Tafakkur mazhabian. Tafakkur melalui hadis itu. Biar jadi orang jenius. Biar jadi orang yang intelek. Berjadi orang yang pemikir. Biar kita paham tentang hadis Rasulullah. Dan kalau sudah paham, seringkali kita berpikir tentang pemahaman hadis itu. Pastilah gawiyat hujjatuhu. Hujahnya itu pasti kuat. Argumennya itu pasti kuat. Pasti kuat. Bahkan masih anak, masih kencur sih. Kan ya kan? Masih kuat-kuatnya. Masih semangat-semangat. Maka kadang di pondok ini sampai banyak terakat. Banyak terakat. Nanti enak sendiri. Setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Kan gak mungkin sama kan? Pasti sampai ada hidup di Jakarta, ada. Pasti ada di Sulawesi, ada. Surabaya ada. Ada di pedesaan ada. Biar nanti setelah hidup di mana-mana, baik di kota maupun desa, sampai itu sudah punya modal nikmat anugerah dari Allah, yaitu berupa ilmu. Kalau sudah punya modal ilmu, hidup mana-mana tidak akan susah. Tidak akan selalu ada di atas. Iya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kita harus yakin. Orang kaya ilmu pasti diangkat oleh Allah. Pasti dia. Buktinya bahwa orang punya ilmu pasti di mana-mana diangkat. Tidak akan hina tempatnya. Allah Ta'ala da'u. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina amanu utul ilma darajat. Dan juga di Al-Quran yang lain. Bahwa orang punya ilmu diprioritaskan oleh Allah. Hal yastawil ladhina ya'lamun. Walladhina la ya'lamun. Banyak dalilnya bahwa orang punya ilmu diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan khawatir kalau kita punya ilmu. Hidup di mana-mana pasti ada di posisi yang enak. Pasti ada di posisi yang berkah manfaat. Paham ya? Sampai orang yang punya ilmu ini pasti diprioritaskan di tempat yang enak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dahu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya. Jadi orang punya ilmu ini ditaruh urutan ketiga oleh Ta'ala. Di dalam pertama Allah, kedua malaikat, ketiga adalah orang yang berilmu. Wah, hebat orang berilmu. Betapa bahagianya orang tua kalau memondokkan anaknya untuk mengkaji ilmu agama. Hebat orang tua. Orang tua dengan berkah anak yang ngaji ilmu agama. Walaupun tidur, gak sholat tahajud. Anaknya di atas sholat tahajud. Orang tua juga dapat bagian yang tidak mengurangi atas amalnya anak tersebut. Orang anak baca Al-Quran di pondok. Orang tua juga dapat bagian. Baik orang tua lelaki atau tua perempuan. Semuanya. Dan juga saudara-saudara, mbak-mbak juga dapat bagian
jatah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat kalau ada punya anak pondok ngaji ilmu di pondok. Hebat luar biasa. Jadi uang 400, uang 200, uang 150, wah gak ada artinya. Gak ada artinya. Kalau kita dibandingkan istilah faidah ilmu yang dikaji oleh anak-anak kita. Dapat bagi anak. Hebat gak hebat? Saking mulianya ilmu. Saking mulianya ilmu. Saking mulia orang belajar ilmu. Ikan laut, seluruh ada laut mendoakan. Bahkan pohon-pohon yang ada di alam semesta juga mendoakan. Bahkan malaikat-malaikat didoakan. Sampian melaku misalnya dari atas atau di samping. Berangkat untuk tempat pengajian. Sampai ini dibeberkan oleh malaikat Jibril. Suruh lewat di sayapnya malaikat Jibril. Saking mulianya ilmu. Paham nggak paham? Maka kampian gunakanlah akal pikiran kita. Karena di antara tata krama orang ngaji itu bagi santri harus menguasai tentang ilmu hadis. Maka yang harus kaji pertama adalah ilmu sohebo. Makanya hebat gak hebat orang punya ilmu? Belajarmu punya hebat gak hebat? Hebat. Makanya sampian, wahai para kaum muslimin wal muslimat. Sekarang di YouTube, ilmu orang punya ilmu tidak diprotaskan bahwa lebih mulia, lebih rendah daripada yang mengaku turun Nabi. Itu sesat, pengajaran sesat. Karena Al-Quran sudah ada kok. Kita ikut Al-Quran apa ikut yang kejebrus? Ikut Al-Quran. Al-Quran itu adalah sampai penting Al-Quran ditanyakan ketika kuburan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mungkarna. Ya. Ditanyakan oleh malaikat. Ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Ya. Siapa nabimu? Siapa imammu? Ya. Apa kiblatmu? Ditanyakan semuanya. Ma imamukah? Siapa imammu? Imami Al-Qur'an. Maka ilmu harus diprioritaskan oleh kita bersama. Paham tak mana? Terus. Wasadisulan utawi kaping 6 iku idza syaraha. Dan ika jelasaken sapa santri mahfudatiha ing afalani santri al-muhtasarati kang diningkas. Wadabatola melanggeri sapa santri ma ing perkara fiha ing dalem mahfudat minal iskalati saking perkara-perkara kang nyukaraken kang nyulitaken wal fawaidi lan pira-pira faidah al muhimmati kang penting iku intaqalah pindah sapa santri ila bahsil mabsutati maring membicarakan pirang-pirang kitab kang dawa keterangane kang dawa bahasane ma'al mutalaati serta ningali ada imati kang langgeng wa ta'liqi ma lan na'liqi perkara yang murkang lewat sapa santri bi kalawan ma au yasma'u atau ngurungu sapa ima minal fawaidin nafisati ya santri harus mendengarkan faidah-faidah yang indah minal fawaid nafisati sangke faidah-faidah indah wal masail daqiqati lan piar masalah kang lembut wal furu'il waribati lan farak-farak kang aneh
Wa halil muskilati lan ngudari pirang-pirang perkara kang nyulitaken. Wal furuqilan perbedaan baina ahkam antara hukum mutasyabihat kang serupa min jami' anwa'il ulum saking sekabehane macam-macam ilmu. Wal takum lan beci ono apa imatu cita-citane santi fi talabil ilmi ing dalam kala ilmu iku aliyatan luhur. Jadi santi harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi santi tetaka santi yang nomor 6 jika santi menghafalkan titiknya itu harus dijaga semua. Jangan sampai keliru. Harus faedahnya ya. Jangan sampai ke isi-isi di dalam hafalan itu harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai keliru. Dan santri itu harus hati-hati. Harus punya cita-cita yang tinggi kalau belajar. Jangan cita-cita yang kecil. Cita-cita kepingin jadi kuli. Bahaya. Ya. Harus punya cita, punya jadi orang alim yang barokah, yang bermanfaat. Ya. Kalau bisa belajar sampai profesor. Ya. Paling bawah S2. Benih suntung. S2. Punya cita-cita yang tinggi. Wala yaktafi. Maka orang cukup. Sopo sati biqalilil ilmi. Serta titik ilmu. Ma'imkani kathiri. Serta kong akai ilmu. Cukup santi itu cukup ilmu sedikit. Harus banyak. Wala yakna'u dan orang nerimo sopo santi min irthil anbiya saking warisan para nabi biasirin kalau perkorkan jadi kita harus ambil semuanya ilmu warisan nabi ini. Jangan sampai kalian menjadi orang kerdil, ya, menjadi orang yang sedikit ilmunya. Ya, kita harus punya cita yang tinggi. Itu tata krama santri. Paham ya? Jadi tata krama santri harus punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana dirinya supaya jadi alama. Mudah-mudahan alamanya kami bersama. Kayak alamanya Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hasyim Asy'ari luar biasa. Dari pematuan ulama Indonesia. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Sebab kita waktu tersebut pakai di mana-mana. Wala yuakhir. Dan orang nunda sepuas. Wala yuakhir. Wala yuakhirna orang oleh nunda. Sopo santi. Tahsila faidatin. Ingat silakan faidana ilmu. Tamakana kangkongang sopo santi. Minda sang pihak. Kita untuk memahami faidah daripada faidah ilmu. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Harus segera difahami. Harus segera dirasakan. Dihayati. Biar kita memahami intisari daripada ilmu yang kita kaji. Tak boleh ditunda lagi. Masa ya nanti sekarang alhamdulillah kita sudah bisa baca kitabnya, lafaznya sudah bisa. Mana sebisa. Nanti pemahamannya nanti
setelah nanti punya anak, ocok ditolak, apa? Ditunda. Ya boleh sekarang dan kapanpun. Bahkan kita secara detik, setiap hari kita jangan sampai meninggalkan belajar ilmu. Apa rahasianya? Kalau kita belajar ilmu setiap hari. Ngaji Al-Quran setiap hari, lebih-lebih ngaji Al-Quran tentang pemahaman Al-Quran. Subhanallah. Barokah selalu mengalir. Jadi kalau barokah tidak akan putus kepada kita. Barokah. Rahmat dari Allah. Kalau tidak kepingin putus setiap hari, maka ngajilah ilmu kalian. Ngaji ilmu. Seperti kayak ini. Barokah selalu. Bahkan orang ngaji ilmu ini umurnya bisa berok, ibadahnya berok, keluarganya berok, bisnisnya berok, duitnya berok, berok ke semuanya. Saking mulianya ilmu. Fa inna maka setuiku lita'iri nunda. Litakhiri afati. Iku tetap ngahirakan anani pirang-pirang pancaboyo. Bahaya. Jadi kalau kita menunda dalam belajar ilmu, memahami ilmu, faedahnya ilmu, maka berarti tidak oleh menunda. Berkinopo fa inna litakhiri afatin. Maka setune iku ngahiraken sisi keliru. Wala yuakhiru lan ora oleh ngairaken sapa santita sila faidatin hingga silakan piram faidah pamakana kangkongang sapa ya sesanti minda sangking faidah. Fa inna maka setuni iku litakhiri afatin. Kedua ngahiraken anani pirang-pirang bahaya. Ada pirang-pirang bahaya. Fa inna satu maka sediku litakhirin kedua ngahirakan afatin utawi anani pirang-pirang bahaya. Wali annahu man karna satuhuni fa inna satuni iku litairin kedua ngahirakan afatin utawi pirang-pirang para pencabah bahaya. Wali annahu lan karna satuhuni santri iku idza hasala ngasalakan sebagai faedah di zamanil hadir in dalam zaman kang hadir hasala maka ngasilakan sapa santi fisani ing zaman kedua ghaira ing lione faedah. Loh, mulai sekarang sampai Anda sudah ilmu sudah faham, ilmu hadis sudah faham, tafsir sudah faham, fikih sudah faham dan semuanya paham misalnya. Maka kita ini akan sukses nanti pada zaman berikutnya. Iya. Kita itu ngaji harus kita pahami. Jangan tidur terus. Ngaji tidur terus. Ya enggak paham. Ngaji tidur terus. Makanya mulai sekarang sampean belajar ini jangan ditunda lagi, enggak boleh.
Di sini telah ya akhi tasfaidan tamakkana minha. Tidak boleh menunda pemahaman kitab. Jadi kata mulai mondok, mulai sekarang sampai harus paham. Kalau paham mulai mondok, itu akan sukses nanti pada hidup berikutnya. Setelah pulang untuk berangkat, sukses. Hidup di mana-mana sukses. Paham ya? Wa yautan mendengar ambil keuntungan. Waktu farawihi hingga waktu lowongi santi. Wa nasyatihi dan kegiatan di santi. Wa zamana afiyatihi dan zaman sehat di santi. Wa syarqa sababihi dan kawitan dan kawaktuni numisan qabla urudil mana mawani sak turungi nyar tekoni piro-piro perkarkanya. Jadi kita harus perhatian, mumpung masih sempat, sehat, ya, saya masih muda. Mana kesempatan kita, kesehatan kita, kemudahan kita harus kita manfaatkan. Bagaimana sampean waktu mundo ini supaya benar-benar menguasai kitab kuning, paham tentang Al-Quran, dan paham tentang hadis. Biar nanti langkah selanjutnya hidupnya hidupnya bahagia, hidup makanya punya modal ilmu. Ya, jangan sampai kita dihalangi hal-hal yang tidak berfaedah. Mungkin kalian biar sukses punya ilmu yang bermanfaat, hafalannya biar tajam. Ojo kakean macam di pondok. Ojo kakean maksiat di pondok. Sudah mondok, cewek-cewekan gak kelem masuk. Ilmu tidak mau kepada orang yang cewek-cewekan. Ilmu itu akan tidak mau. Katanya ilmu. Sebab ilmu itu adalah nur. Kacau pikirannya nanti. Waladalan becik. Putih sopo santi min nafsi sangkeni awak diwini santi biainil kamali kalawan memandang kesempurnaan wal istighna bersemugi anil masyayi sangking guru harus perhatikan. Jangan sampai menjauh guru. Ya, menjauh guru. Kita harus jangan memandang dirinya lebih sempurna daripada gurunya. Jangan. Setelah sampean ilmu dari guru, ngaji Al-Quran dari guru, paham ilmu dari guru, setelah kalian jadi orang hebat, sampean gak menghiraukan gurunya. Wah, santri apa itu? Ya, gurunya jauh, subhanallah. Itu bukan tata keramanya santri, akan tetapi tata keramanya Fir'aun yang dipakai ya. Fir'aun nggak Fir'aun? Aina dalika maka setel mengkono. Engkau mengenatu nafsi bi'ainil kamal wal istiwa. Iku ainu jahli. Karena orang bodoh. Wal humki atau wal hamki. Lan komprong. Buduh ker kata orang Madura. Buduh ker. Kenapa nak? Orang merasa jadi santri lebih hebat daripada gurunya. Ya. Karena kekayaannya, karena kegantengannya, karena keturunannya. Sementara guru yang ngajar Al-Quran ditinggal menjauh. Itu Fir'aun itu. Fir'aun. Kenapa? Itu wa inna dzalika ainul jahli wal humki. Berarti orang itu
pandangan orang bodoh memang kayak itu. Artinya orang yang nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan roh, nggak kenal dengan dirinya. Dirinya siapa? Nggak kenal. Kenapa kau nggak kenal kepada dirinya? Kenapa nggak kenal dengan Allah kau menjadi orang jahiliyah? Bahkan menjadi orang humku, orang hamku, orang yang komprong, orang yang budoeker. Kenapa? Karena dirinya sombong. Merasa ainul gamal wal istuna. Merasa lebih hebat daripada gurunya. Merasa lebih sempurna daripada gurunya. Sehingga tidak punya akhlak. Hanyalah akhlak Fir'aun yang dipakai oleh mereka. Oleh santri-santri yang tidak mau pada gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad qala lan teman-teman dawu sapa sayyidut tabi'in. Sayyidut Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Radhiyallahu mugi-mugi paring ridho sinten Allah Ta'ala anu saking Sa'id bin Jubair. La yazalu ola leren-leren sapa ar-rajulu wong lanang aliman iku wong kang alim. Mata'al alam mata'lam selagi ini belajar. Mata'allama kalero. Mata'allama ta'allama ya ta'allam. La yazulu ora gingsir-gingsir sapa ar-rajul wong lanang iku aliman alim. Ma ta'allama selagi ini belajar sapa rajul. Wa idza ta'arra wa idza taraka. Maka nalika ninggal sapa rajul at-ta'alluma ing belajar. Wa dhanna dan menuduh sapa rajul. Annau in satu rajul iku idistawna teman-teman semugi sapa rajul. Artinya sudah tidak bahwa maka utawi rajul iku acu lebih bodoh ma yakunu oleh tinemu sapa rajul. Jadi kata Sayyidut Tabi'in Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in. Sayyidnya tabi'in. Itu berkata, kalau kealiman kita, ilmu kita tidak akan lari daripada kita. Selama kita ini belajar tenanan. Belajar tenanan. Belajar sendiri, belajar ke gurunya. Dan orang itu selama belajar tetapi bagi orang ini ilmunya setengah-tengah belajarnya. Merasa wadana anu qadistauna sudah merasa hebat, sudah cukup. Sudah tidak usah ngaji lagi. Maka itulah hakikatnya orang yang paling bodoh. Kalau orang sudah mempunyai karakter yang bodoh, istilah bodoh, kalau pandangan ilmu tasawuf adalah tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada dirinya. Akibat orangnya dia kalau tidak kenal pada dia lupa nak. Yang diajari guru ya tak terima kasih, menjauh dari guru. Yang diaji, yang dikaji setiap hari Al-Quran, ya hasilnya dari guru, lupa apa guru. Subhanallah. Itu pasti kesandung. Pasti kesandung. Pasti kesandung. Gak sandung di dunia, pasti kesandung di akhirat. Karena saking mulianya kalau sekarang kan enggak. Orang tua, orang tuanya. Karena orang tua kurang ajar, udah anak tambah kurang ajar kepada gurunya. Kalau orang tuanya kurang ajar, akalnya Fir'aun yang dipakai. Ya udah, anaknya nggak berakhlak kepada gurunya. Lupa daratan,
anak bisa ngaji, anak bisa baca kitab, ya, anak bisa paham buku, lupa daratan, lupa daratan. Udah, nanti akan double dosa jika ada orang tuanya itu mendukung terhadap anak yang tidak baik terhadap budi pekerti, tidak baik budi pekerti, didukung oleh orang tuanya. Nanti orang tuanya yang double di akhirat, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tua itu jangan harus jadi orang tua itu jadi contoh yang baik terhadap anak. Jangan selalu orang tua itu memberi contoh yang akhlak yang tidak baik, biar tidak ditiru anak. Kalau orang tuanya tidak baik akhlaknya, orang tuanya anaknya juga tidak baik. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalau orang tuanya jelek, orang anaknya juga jelek. Orang tuanya tidak punya akhlak, anak juga tidak punya akhlak. Orang tuanya itu angkuh, anak juga angkuh. Karena sudah angkuh berarti keras hatinya, keras kepala. Maka akhlak tidak punya. Dirinya merasa hebat, padahal itu tidak hebat. Dirinya merasa tak butuh, padahal itu butuh. Dirinya merasa alim, padahal itu bodoh. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Itulah orang kalau mempunyai karakter yang keras hati. Wasabi'u ayyalzamah. Summa qala wallahu bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma min ilmi wa akrimna min taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.